rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berjuta-juta nikmat, baik itu nikmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa pada hari ini yang insya Allah pahala atau ganjarannya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya Jannatun Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman munawwarah yang diterangi oleh iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menjadikan satu bab khusus yang menjelaskan tentang mandi untuk orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'imun minal 'atashi aw minal harri." Yang artinya, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan kepalanya dengan air. Pada saat itu keadaan sangat terik dan sangat panas, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2365. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Imam Abu At-Thayyib, hadis ini ialah dalil yang menjelaskan bahwasanya boleh untuk orang yang berpuasa mandi. Masih dalam perkataan Imam Al-Bukhari, pada saat itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu membasahi bajunya dan kemudian ia mengenakannya kembali. Pada saat itu pula lah ia dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Dan ketika saat itu Asy-Sya'bi, sahabat Ibnu Umar, masuk ke kamar mandi untuk mandi. Dia pun dalam keadaan berpuasa juga. Datanglah si Hasan, teman mereka berdua, menjelaskan kepada mereka dan berkata bahwasanya tidak masalah untuk orang yang berpuasa melaksanakan mandi. Dari kedua dalil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya mandi memang boleh untuk orang yang berpuasa. Dan mayoritas para ulama atau jumhur ulama telah menjelaskan bahwasanya tidak ada larangan untuk orang yang mandi ketika berpuasa, apalagi di siang hari terik panas seperti bulan Ramadan ini. Namun kalangan para ulama atau mayoritas para ulama tidak membedakan mana mandi yang wajib, mandi yang sunnah, ataupun mandi yang sifatnya mubah. Tapi mereka membilang boleh untuk orang yang berpuasa melaksanakan aktivitas mandi. Adapun beberapa ulama, di antaranya Imam Az-Zain bin Al-Munawwir, dia menjelaskan atau mengatakan bahwasanya mandi di sini sifatnya umum. Jadi dia menggabungkan antara mandi yang wajib, sunnah, dan juga mubah. Dia mengatakan begini karena ada sebab, yaitu untuk menjelaskan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Ar-Razzaq, bahwasanya hadis tersebut dhaif, yang melarang atau memakruhkan untuk orang yang berpuasa masuk ke kamar mandi melaksanakan mandi. Namun kalangan ulama Hanafiyah bersandar pada hadis tersebut, sehingga mereka memakruhkan bagi orang yang berpuasa masuk ke kamar mandi atau mandi pada saat berpuasa, sebagaimana yang dijelaskan di kitab Fathul Bari jilid ke-6 halaman 180. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan di antara kalangan para ulama. Oleh sebab itu, kita mengacu kepada mayoritas para ulama saja yang membolehkan bahwasanya kita sebagai orang yang berpuasa untuk melaksanakan mandi. Namun kita yang sebagai orang berpuasa harus tetap menjaga. Apa yang harus dijaga? Yaitu agar material yang kita gunakan ketika saat mandi tidak masuk ke dalam mulut kita atau sampai tertelan, dan itu pun disengaja. Namun masyarul muslimin
pemirsa yang saya banggakan, mandi yang dapat menyehatkan dan menyegarkan badan. Dalam konteks ini, salah satu psikolog yang bernama Neil Morris telah mengatakan bahwasanya mandi tidak hanya dapat membersihkan kotoran yang ada pada tubuh, melainkan banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita sudah mandi. Misal nih, kita satu harian melaksanakan aktivitas, kegiatan, kerjaan. Setelah itu kita mandi, pasti kita merasakan energi yang berbeda dari dalam tubuh kita itu, sehingga kita merasa segar, tenang, rileks. Itulah manfaat atau kegunaan yang plus ketika kita melakukan aktivitas mandi. Dilansir juga dari laman Medical Daily, ada beberapa peneliti yang telah membuktikan bahwasanya mandi ini mempunyai manfaat yang sungguh luar biasa, subhanallah, yaitu dapat menaikkan mood, menurunkan peradangan nyeri otot, membantu tidur lebih nyenyak, dan mengatasi yang namanya depresi. Dan psikolog Neil Morris juga mengatakan ketika kita mandi menggunakan air dingin, maka terjadilah peningkatan oksigen atau detak jantung kita yang meningkat pada tubuh, sehingga memompa aliran darah pada tubuh kita, sehingga mengalir atau menyalurkan aliran darah ini ke dalam tubuh kita ini sangat baik. Oleh sebab itu, kenapa air dingin bisa menjadi seperti itu? Karena pada saat itulah air dingin yang kita gunakan saat mandi membantu menginstimulasi lemak coklat pada tubuh kita ini hingga 15%. Di mana fungsi lemak coklat itu ialah membakar kalori pada tubuh. Paham? Adapun seperti yang lainnya menggunakan air hangat, banyak manfaat yang kita dapatkan. Selain bisa membuat tubuh lebih rileks, meredakan flu dan masalah sinus, itulah manfaat dari air hangat. Jadi tergantung kita nih, mau pakai air hangat atau air dingin. Dua-duanya mempunyai khasiat atau manfaat yang sangat sungguh luar biasa. Intinya yang salah itu adalah orang yang tak mandi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kiranya ada tutur perkataan saya yang salah dalam penyampaian. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa pada tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.